Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Anda telah bergabung di Wina TV dalam program JAIS, Jendela Ekonomi Syariah. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik tentang akuntansi syariah. Teman-teman, pembicaraan mengenai akuntansi syariah harus dipahami sebagai suatu alat yang memiliki orientasi sosial. Sebab, akuntansi syariah tidak hanya untuk menerjemahkan fenomena ekonomi moneter saja, tetapi juga sebaliknya. Bagaimana sih perekonomian tersebut berjalan di tengah-tengah masyarakat? Nah, kali ini kami dari tim Wina TV menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Haji Jaki Mubarak, SE MSI. Baik, kita sapa. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah ini sangat bagus pagi ini. Alhamdulillah. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Amin. Mungkin saya langsung aja nih Pak pada pembahasan. Saya ingin menanyakan tentang fenomena masyarakat saat ini. Masyarakat ini pada umumnya nih Pak, lebih mengenal akuntansi konvensional dibandingkan akuntansi syariah. Nah, mungkin hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman dari kedua perbedaan akuntansi tersebut, baik itu akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah. Nah, kira-kira nih Pak, bisakah Bapak jelaskan apa aja sih perbedaan baik itu akuntansi syariah maupun akuntansi konvensional di pengertiannya maupun kerangkanya Pak? Silahkan Bapak penjelasannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi berkaitan dengan akuntansi syariah ya, kita kembali ke definisi dari akuntansi dulu ya. Jadi akuntansi itu kan secara sederhana itu bisa dibilang dia adalah bahasa bisnis ya. Jadi ada yang bilang bahasa the language of business ya. Ada yang kalau secara spesifik itu adalah proses identifikasi transaksi, kemudian pencatatan, penggolongan, ikhtisar, kemudian pelaporan, pembuatan laporan keuangan. Nah, jadi kan secara definisi itu, jadi teknis sekali ya. Jadi intinya akuntansi itu adalah proses untuk merekam transaksi, memprosesnya sampai menjadi laporan keuangan. Nah, jadi akuntan ini tergantung sendiri. Nah, kalau bisnisnya itu konvensional, tentu saja dia memerlukan teknik yang konvensional, kan kayak gitu ya. Kalau dia bisnisnya syariah, nah tentu dia memerlukan proses pencatatan yang sesuai dengan syariah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau mensederhanakan, akuntansi syariah itu tadi proses pencatatan tadi ya, proses pencatatan, unit bisnis, nah tetapi dengan ada level tambahan sesuai dengan syariah gitu ya. Nah, saat ini kurang begitu paham ya, karena memang akuntansi ini memang aspek teknis ya, aspek teknis. Misalnya gini, orang yang kerja di bank syariah aja tidak semuanya pegang akuntansi kan ya. Nah, itu syariah. Hanya orang akuntannya saja yang berhubungan dengan akuntansi itu ya. Nah, kemudian nih Pak, untuk pencatatan laporan keuangannya itu apakah sama antara akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah Pak? Ataukah ada perbedaan dari pencatatan pelaporan keuangannya? Jadi kayak gini, jadi akuntansi syariah di Indonesia ini kan diatur oleh organisasi yang sama ya, badan yang sama yang namanya IAE ya. IAE. Jadi IAE itu menerbitkan standar akuntansi keuangan ya, yang mengatur semua tata cara pelaporan keuangan semua jenis perusahaan. Nah, jadi akuntansi syariah ini dikasih satu slot ya, satu coupling ibaratnya untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan transaksi syariah gitu ya.
Nah, tentu saja satu perusahaan itu tidak bisa mutlak hanya menggunakan akuntansi syariah aja. Karena ada hal-hal transaksi yang memang sudah biasa terjadi ya. Misalnya penjualan, pembelian itu kan semuanya sama, mau syariah apa tidak sama. Tetapi kalau misalnya mudharabah, musyarakah, nah, wadiah, nah itu tentu yang hanya mencatatnya adalah perusahaan yang melakukan transaksi tersebut ya. Jadi pada prinsipnya itu hampir sama tadi ya, hampir sama. Secara teknis itu hampir sama. Tetapi tentu tadi ada plusnya tadi. Plusnya adalah kita mengakomodir transaksi atau untuk mencatat akad-akad syariah tadi. Cukup ada perbedaan sih Pak tentang hal tersebut. Nah kemudian saya ingin menanyakan Pak, bagaimana sih teori dan praktek akuntansi syariah yang terbentuk sampai sekarang ini perkembangan di Indonesia? Gimana Pak dari zaman dulu sampai sekarang ini? Apakah ada perkembangan secara signifikan ataukah hanya stand seperti itu aja? Silahkan Pak. Gini ya, seperti saya bilang tadi, akuntansi ini tergantung dari bisnis ya. Kalau bisnis syariah berkembang, akuntansi berkembang ya. Jadi tanpa ada bisnis, tidak ada akuntansi ya. Tidak ada akuntansi kalau tidak ada yang dicatatkan kayak gitu ya. Nah, kalau kita melihat sejarah di Indonesia, itu bisnis syariah yang pertama kali itu adalah BPRS ya, ada BPRS, kemudian ada Bank Muamalat ya. Itu yang pertama kali. Ya, pertama kali bisnis syariah ya, atau unit bisnis syariah yang terbentuk di Indonesia. Nah, tentu pada awal-awal itu tidak ada langsung jadi kan, standar itu kan dibuat dulu ya. Dibuat itu berdasarkan dari keadaan lingkungan kita. Jadi pada awal-awal Bank Muamalat itu berdiri itu masih belum pakai standar akuntansi perbankan syariah, bukan ya. Awal-awal tahun 91, 92 itu masih pakai akuntansi perbankan aja. Dia pakai konvensional ya awal gitu ya Pak? yang konvensional, habis itu dimodifikasi sedikit kan kayak gitu ya. Artinya kan disesuaikan penamaannya mungkin ya, penamaan yang dulu misalnya apa hutang jadi pembiayaan misalnya kan ya, merubah-rubah akun gitulah. Awal-awalnya seperti itu. Tetapi kan tentu standar apa lembaga IAE kan tentu merespon fenomena ini kan dengan menerbitkan PSAK Perbankan Syariah. Nah, jadi pertama itu adalah PSAK Perbankan Syariah ya. Nah, ini tentang karena memang dulu awalnya hanya bank syariah yang ada. Ya, bank syariah aja yang ada. Akhirnya yang dibuat cuman akuntansi tentang bank syariah ya. Nah, kemudian setelah itu muncul lagi fenomena bisnis syariah yang lain kan ya. Bukan hanya ada bank, pegadaian, ada apa lagi? Pembiayaan ya, pembiayaan yang semacam leasing itu. Nah, ada hotel syariah macam-macam ya. Sehingga sekarang ini pencatatan itu bukan hanya untuk perbankan syariah, tetapi dibuat secara umum ya. Jadi misalnya akuntansi mudharabah. Nah, mudharabah ini tidak hanya dilakukan untuk perbankan syariah, tetapi semua perusahaan bisa menggunakan itu jika dia melakukan transaksi tersebut ya, musyarakah misalnya. Semua perusahaan boleh menggunakan pencatatan tersebut kalau dia ada transaksi musyarakah. Nah, jadi sekarang ini sudah ada beberapa standar akuntansi keuangan ya. Jadi kalau nggak salah itu dari mulai nomor 100 ya, 100, nomor 100, 101, 102, sampai 112 atau berapa gitu ya. Jadi itu terus berkembang ya. Fenomena itu tergantung dari tadi di lapangan ya. Misalnya sekarang ini misalnya bisnis makanan halal. Nah, itu kalau berkembang bisa jadi nanti muncul itu standarnya. Standarnya, Jadi Pak. ya tergantung kita. Kalau kita kreatif di sektor realnya, akuntansi akan membuatkan sistemnya. Jadi akuntansi itu sangat dia itu seperti apa ya? Seperti tuang jahit lah ibaratnya. Tergantung
orangnya seperti apa. Ada nggak orangnya yang mau dibuatkan pakaian, kan kayak gitu ya. Misalnya ada, dibuatkan. Kalau tidak ada ya nggak bisa dong dibuatkan ya. Nah, jadi saling tergantung. Iya. Terima kasih Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Tadi sudah Bapak jelaskan panjang lebar ya mengenai akuntansi syariah dan juga perkembangannya. Yang ingin saya tanyakan nih Pak, kenapa pada perusahaan di Indonesia yang kita lihat nih, masih banyak mereka menggunakan sistem akuntansi konvensional Pak dalam penerapan laporan keuangannya dibandingkan akuntansi syariah? Kenapa hal tersebut bisa terjadi Pak?